Halo Bapak Ibu guru hebat. Kali ini izinkan saya men-sharingkan tentang hasil karya anak-anak dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melatih anak-anak menjadi penulis cilik. Yuk kita dengarkan karya mereka. Cerita pertama berjudul Cerita dari Kekwa oleh Sergio Kamai. Kekwa adalah salah satu distrik di Kabupaten Mimika. Suara tifa ditabuh. Tari-tarian dan nyanyian yang dipimpin kepala desa menggema di antara ririmbunan pohon-pohon nipah yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai. Kusandarkan tubuhku di dinding rumah, meringkuk meleluk lutut. Rumah kami adalah rumah panggung berbentuk persegi yang terbuat dari kayu dengan dinding rumah yang terbuat dari bagian-bagian tengah pohon nipah yang biasa kami sebut gaba-gaba. Ku bererat pelukanku saat ku dengar langkah-langkah kaki yang berlarian di sekitar halaman rumah. Orang-orang tua di desaku sedang melakukan upacara pengusiran roh-roh. Menurut orang-orang tua, saat upacara seperti ini, roh-roh itu akan memperlihatkan diri dalam wujud daun yang memiliki kaki. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Yano, Yano, buka pintunya. Kakakku memanggil dengan suara ngos-ngosan. Dengan tangan dan lutut yang gemetar, aku pun berjalan menuju pintu. Tutup pintunya, kata kakakku lagi dengan pakaian yang basah. Aku pun segera menutup pintu kembali. Kak, dikejar setan daun, tanyaku memberanikan diri. Kakakku mengangguk. Untung aku segera menceburkan diri ke air, jawab kakakku lagi. Menurut orang-orang tua di desaku, roh yang berbentuk daun itu takut dengan air garam. Ketika ia terkena air garam, akan berubah menjadi papeda laut. Aku sangat ketakutan membayangkannya, sehingga tak terasa mataku terpejam hingga pagi. Aku terbangun ketika cahaya matahari pagi menerobos celah-celah dinding rumah kami. Ma, hari ini saya tidak ikut Bapak cari ikan. Ji, sekolah libur baru, jawab Mama. Satra mau ketemu ikan Tirta. Suara kakakku meninggi. Kisah yang diceritakan turun-menurun di desaku. Setiap anak yang bisa melihat setan berbentuk daun yang berkaki tidak boleh menyentuh ikan Tirta. Badan akan bengkak dan gatal-gatal penuh luka jika melanggarnya. Kaleb, setan daun yang ciptakan kau kah? Tanya Bapak. Ji, Bapak, bukanlah, jawab kakak. Baru siapa? Tanya Bapak lagi. Tuhan toh Bapak, jawab kakakku tegas. Terus kau takut setan daun untuk? Bapak bertanya lagi. Aku bergegas bangun. Saat berada di pintu rumah, kulihat Bapak berjalan membawa jaring ikan diikuti kakak di belakangnya. Saya ikut Bapak, Kak, tanyaku pada Mama. Mata pencarian Bapak dan bapak-bapak di desaku adalah mengolah alam yang kaya akan keragaman tumbuhan dan satwa sebagai sumber makanan. Mereka biasanya menangkap berbagai jenis ikan, udang, dan karakah. Selain itu, mereka berburu anjing hutan, babi, kuskus, burung kasuari, dan kanguru pohon ke hulu-hulu sungai yang ditumbuhi berbagai macam jenis tumbuhan. Bapak Ibu Guru, bagaimana penggalan cerita dari Kekwa? Keren kan karya anak-anak Papua? Cerita dari Kekwa merefleksikan karakter bertakwa kepada Tuhan di dalam keragaman tradisi dan budaya. Tokoh Bapak dalam cerita ini menjadi pengingat bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta. Supaya makin kagum lagi, saya ajak masuk ke cerita kedua ya. Siap Bapak Ibu? Cerita kedua berjudul Melson bertemu Yaum oleh Selpin Magai.
Malam ini, aku diajak bapak tuaku berburu di hutan. Aku berjalan di belakang bapak tua. Melihat hutan yang gelap, tiba-tiba aku teringat kata-kata sepupuku. "Melson, sebentar malam kok jadi ikut bapak tua ke hutan?" tanya sepupuku. "Iyo toh, nanti saya bagi kau daging rusa ucapku bangga. "Ji, kau tidak takut ketemu Yong kah?" tanyanya lagi. "Yong pasti takut sama bapak tua toh," bualku. Aku merinding mengingat percakapanku tadi siang. Yaung adalah sebutan untuk setan yang dipercaya orang-orang tua di kampungku. Kata mereka, Yaung itu punya rambut panjang, lingkar-lingkar, dan suka makan jantung orang. Aku hampir pingsan ingat itu. Tiba-tiba bapak tua menarik tanganku, memberitahuku agar diam. Di bawah cahaya bulan, kulihat babi hutan sedang berjalan bersama anak-anaknya. Bapak tua mulai mengangkat busurnya, ditariknya anak panah ke arah babi hutan. Induk babi itu meronta-ronta di tanah lalu diam. Oi, oi, oi. Anak-anak babi itu pun berlari ketakutan menuju ke dalam semak-semak. Bapak tua mengangkat lagi busurnya, berjalan pelan-pelan mendekati anak-anak babi itu, menjauhiku. Aku berdiri sendirian, rasanya seram sekali. Aku ingin menangis mengingat Iau, namun aku juga takut. Bapak tuaku marah kalau aku bersuara. Akhirnya aku paksa otakku memikirkan lagu sekolah minggu yang diajarkan kakak pengasuh di gerejaku. Dalam Yesus kita bersaudara. "Melson!" panggil bapak tua. Aku berlari dengan cepat mendekatinya. Bapak tuaku menggendong babi hutan yang belum memiliki taring. Aku mengambilnya dari tangan bapak tua. Sesampainya di tempat tinggal kami, bapak tua mengantarkanku menyerah babi hutan ke mamaku. Lalu kami berpamitan. Di kampungku, Jila, Kabupaten Mimika, Papua, rumah perempuan terpisah dengan rumah laki-laki. Rumah kami berbentuk seperti jamur. Atapnya terbuat dari rumput alang-alang kering. Dinding-dindingnya dari kayu yang ditutupi alang-alang kering. Lantainya tanah yang ditutupi arang-arang kering. Bagaimana Bapak Ibu? Dua penggalan cerita karya dari anak-anak Papua di Kabupaten Mimika sungguh luar biasa ya. Di dalam buku ini ada 18 cerita, jadi masih ada 16 cerita lagi yang mau dibacakan. Nanti komen di bawah ya. Nah, Bapak Ibu, Kabupaten Mimika itu seperti Indonesia kecil ya. Gambarnya pun karya anak. Buku ini menceritakan keanekaragaman budaya, kearifan lokal dari Batak, Papua, Toraja, Jawa, Ambon, Lombok, dan demikianlah Bapak Ibu hasil dari proyek menulis cerita anak berkarakter pelajar Pancasila di Kabupaten Mimika. Memang bukan hal yang mudah untuk mendampingi anak-anak menjadi seorang penulis cilik, tetapi syukur kepada Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Di dalam proses mereka memunculkan karakter profil pelajar Pancasila pada tulisannya, mereka juga belajar mengembangkan karakter itu pada diri mereka sendiri. Saat mencoba memvalidasi keberagaman budaya yang anak-anak ceritakan, kami belajar melakukan riset sederhana menggunakan teknologi IE, yaitu Google Search. Kerendahan hati juga dilatih pada diri mereka ketika terpaksa beberapa kalimat harus dihapus demi memenuhi standar penulisan yang baik. Puji syukur kepada Tuhan, hasil karya anak-anak Kabupaten Mimika mengantarkan saya menjadi juara 2 guru inovatif kategori PPG Daljab. Tetap semangat anak-anak di Kabupaten Mimika. Semoga tahun depan karya anak-anak Papua boleh menuju nasional.